Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di video kali ini, kami akan memaparkan sebuah artikel yang berjudul Unit Kos Rumah Sakit dan Tarif INA CBJS, Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Dibayar dengan Layak. Adapun anggota kelompok kami yaitu, perkenalkan nama saya Umul Khairah, NIM 70200120083. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Yasmin dengan NIM 70200120081. Perkenalkan, nama saya Dian Kurnianingsih dengan NIM 70200120084. Adapun bagian-bagian yang akan kami jelaskan, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil, yang keempat pembahasan, dan diikuti dengan kesimpulan dan saran di akhir. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman kami, Anissa Nur Yasmin. Pendahuluan, terjadi perkembangan pembiayaan kesehatan secara drastis sejak diberlakukan reformasi pembiayaan kesehatan, yakni Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada tahun 2014. Terjadi peningkatan utilisasi fasilitas kesehatan yang luar biasa. Beban akibat jumlah pasien yang meningkat di beberapa rumah sakit menjadi keluhan petugas kesehatan. Beberapa manajemen rumah sakit dan provider mengeluhkan tarif INA CBGS yang dianggap tidak memenuhi kecukupan biaya real pelayanan atau actual cost. Hasil penelitian Vika Edia 2017 bahwa cost recovery rate untuk pasien rawat inap BPJS Kesehatan adalah 83,20%, yang artinya pendapatan dari pasien rawat inap peserta BPJS Kesehatan belum sepenuhnya mampu menutupi biaya operasional pasien rawat inap peserta BPJS Kesehatan dengan perhitungan angka real pendapatan dikurangi total biaya langsung dan tidak langsung, maka keuntungan yang diperoleh rumah sakit adalah sebesar 9%. Penelitian Budiarto W dan Sugiarto M berdasar data peserta Jamkesmas rawat inap di 10 rumah sakit milik Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa biaya klaim INA CBGS lebih besar 14,39% dibandingkan dengan biaya menurut tarif rumah sakit baik rumah sakit kelas A, B, dan RS khusus atau rumah sakit khusus. Dan yang kedua yaitu metode. Metode yang digunakan yaitu unit cost. Unit cost atau UC dihitung dengan metode step down, mempertimbangkan biaya investasi atau full cost dan tanpa investasi atau direct cost. Perhitungan dikelompokkan menjadi biaya overhead, intermediate, dan final. Dilakukan distribusi biaya overhead ke biaya intermediate. Selanjutnya, biaya tersebut didistribusikan ke biaya final. Bagian selanjutnya yaitu hasil. Hasil perhitungan unit cost penelitian diuraikan per kelas rumah sakit A, B, dan C, bersama dengan pembahasan untuk memudahkan saat disandingkan dengan tarif INA CBJS tahun 2016. Nah, berikut adalah tabel pertama, yaitu unit cost rawat inap di 9 RS Blue atau Blood kelas A tahun 2015 dan tarif INA CBJS rawat inap tahun 2016. Pada tabel pertama, penyampaian hasil perhitungan UC rawat inap rumah sakit kelas A dipilih untuk direct cost dan full cost per kuartil 1 yaitu 25%, kuartil 2 yaitu 50%, dan kuartil 3 75%. Hal ini sama dengan penerapan di rumah sakit A, B, dan C. Berdasarkan tabel 1, tampak bahwa untuk secara umum, biaya full cost rawat inap di RS kelas A di ruang inap kelas 1, 2, maupun 3 masih lebih rendah dari perhitungan tarif INA CBJS secara keseluruhan. Hal ini juga terjadi pada semua kelompok kuartil 1, kuartil 2, maupun kuartil 3. Pembiayaan rumah sakit kelas A baik berdasarkan perhitungan melalui direct cost dan full cost pada umumnya semakin besar biaya menurut kelas 1, diurutkan kedua kelas 2,
Kemudian kelas 3 baik pada kuartil 1, 2, dan kuartil 3. Biaya direct cost dan full cost pada kuartil 1 rawat inap pada kelas 2 lebih rendah dibandingkan kelas 3, baik direct maupun full cost. Ada kemungkinan hal ini terjadi karena pemanfaatan rawat inap kelas 2 banyak jumlahnya. Nah, untuk tabel 2, di sini dipaparkan tentang unit cost RPK rawat inap RS kelas B, yang dimana menunjukkan bahwa perhitungan melalui direct cost dan full cost pada umumnya semakin besar biaya menurut kelas 1 diurutkan kedua kelas 2, kemudian kelas 3, baik pada kuartil 1, 2, dan 3. Selanjutnya, pada tabel ketiga, memaparkan unit cost RPK rawat inap RS kelas C. Tabel 3 menunjukkan bahwa secara umum, biaya full cost rawat inap rumah sakit kelas C di ruangan inap kelas 1, 2, maupun kelas 3 masih lebih rendah dari perhitungan tarif INA CBJS secara keseluruhan. Hal ini juga terjadi pada semua kelompok kuartil 1, kuartil 2, maupun kuartil 3. Pembiayaan rumah sakit kelas C baik berdasarkan perhitungan melalui direct cost dan full cost pada umumnya semakin besar biaya menurut kelas 1 diurutkan kedua kelas 2, kemudian kelas 3, baik pada kuartil 1, 2, dan kuartil 3. Bagian selanjutnya yaitu pembahasan. Penentuan tarif pelayanan di rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan berdasarkan klasifikasi diagnostik dalam YINA CBJS, diagnosa yang tepat dan akurat oleh provider yang melayani adalah kunci ketepatan penegakan diagnosa. Diagnosa yang tertulis harus terperinci sehingga memudahkan dalam menetapkan aplikasi klaim kepada BPJS, kemampuan dan pemahaman provider tentang diagnosa dengan menggunakan ICD-10 yang menjadi rujukan dalam penetapan tarif perlu dimiliki. Diagnosa yang tertulis pada dokumen rekam medis atau DRM, pasien tidak semua masuk ke dalam gruper karena tidak semua diagnosa lain yang timbul masuk ke diagnosa utama. Hasil perhitungan unit cost penelitian ini sebagian besar sudah lebih rendah dari tarif YINA CBJS tahun 2016. USC final, rawat inap dan rawat jalan berupa full dan direct cost di RSA kelas A, B, dan C lebih rendah dari tarif YINA CBJS tahun 2016, terutama di kuartil 3 ke bawah. Dapat dikatakan bahwa tarif YINA CBJ tahun 2016 sudah merefleksikan biaya aktual pelayanan atau sudah cukup adil untuk diterapkan di rumah sakit sebagai pemberi pelayanan bagi peserta BPJS. Perubahan tarif yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka memberikan pembayaran yang adil kepada RS sesuai pelayanan yang telah diberikan. Besaran tarif tersebut perlu dikelola secara efisien oleh rumah sakit agar mampu membiayai pelayanan kesehatan yang bermutu dan memperoleh keuntungan agar dapat memberikan jasa remunerasi yang layak bagi provider kesehatan maupun staf manajemen. Seberapapun besar tarif apabila terjadi pemborosan oleh provider, maka biaya satuan yang terjadi akan membengkak dan tentu saja berdampak pada ketidakcukupan biaya. Bagian selanjutnya yaitu kesimpulan. Secara umum diperoleh gambaran bahwa unit cost penting untuk kebijakan penetapan tarif INA CBGS. Perhitungan unit cost sangat bergantung kepada input data costing dan pengelokasian data sesuai lokasi produksi. Data semakin valid dan presisi tinggi, maka unit cost yang dihitung per pelayanan semakin akurat. Unit cost yang dihasilkan dapat dimanfaatkan mengantisipasi pengelolaan rumah sakit. Perhitungan unit cost penelitian sebagian besar lebih rendah dari tarif INA CBGS tahun 2016. Sehingga tarif INA CBG tahun 2016 sudah merefleksikan biaya aktual pelayanan atau sudah cukup adil untuk diterapkan. Tarif yang merefleksikan biaya aktual pelayanan akan mendorong rumah sakit memenuhi kebutuhan medis yang diperlukan pasien, serta memberikan reward kepada rumah sakit yang telah melakukan pelayanan dengan outcome memuaskan. Selanjutnya, saran. Penelitian ini merekomendasikan penetapan tarif INA CBGS berdasarkan perhitungan unit cost akan memberikan data yang terbaik apabila diperoleh angka unit cost yang mendekati biaya real. Metode perhitungan unit cost seharusnya disepakati
sehingga didapatkan patokan yang sama. Manajemen rumah sakit melakukan evaluasi agar mampu mengelola pelayanan kesehatan yang efisien, namun dengan terus meningkatkan mutu pelayanan dari berbagai aspek di pelayanan ataupun manajemen, sesuai indikator akreditasi. Segera diterapkan clinical pathway dalam pemberian pelayanan rawat inap kepada pasien, dan melakukan audit medik dalam penetapan diagnosa utama oleh dokter, dan audit coding untuk memastikan keakuratan penetapan diagnosa. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.